Kini kita masuk kepada bagian yang baru, yakni mengenai suhu dan pemuaian. Nah, ketika kita bicara tentang suhu suatu benda, maka dapat dikatakan bahwa suhu tersebut merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui besar energi yang dimiliki oleh suatu benda. Jadi, di sini suhu benda berhubungan dengan energi yang dimiliki benda tersebut. Nah, nanti kita akan melihat hal ini lebih jauh lagi ketika kita mempelajari mengenai teori kinetik gas. Nah, untuk mengukur suhu suatu benda, maka kita tidak bisa menggunakan indera perasa kita, yakni tangan. Mengapa? Karena ketika kita mengukur suhu menggunakan tangan, maka kita akan sangat dipengaruhi oleh perasaan kita yang dikarenakan keadaan di sekeliling kita. Misalkan keadaannya panas atau juga dingin. Nah, sebagai contoh, ketika kita baru saja memegang benda yang dingin, lalu kita kemudian memegang benda yang panas, maka kita akan merasakan bahwa benda tersebut lebih hangat dari yang sebenarnya. Nah, hal ini jelas apa yang kita ukur tadi bukan merupakan suatu hal yang standar. Oleh karena itu, kita memerlukan satu alat ukur suhu yang sudah distandarisasi, yakni yang dinamakan termometer. Nah, kita lihat di sini beberapa termometer yang ada, yakni di dalamnya menggunakan cairan seperti raksa dan alkohol yang paling banyak dipakai di pasaran. Nah, pada prinsipnya termometer tersebut menggunakan satu prinsip, yakni pemuaian. Jadi ini adalah suatu sifat yang dimiliki oleh benda, yakni mengalami perubahan volume ketika ia dipanaskan. Jadi volume benda akan bertambah besar. Nah, kita mengenal ada beberapa termometer skala. Termometer yakni Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Nah, kita akan mengenal lebih jauh lagi mengenai skala-skala tersebut. Jadi, ketika kita hendak membuat termometer, ada dua keadaan standar yang kita butuhkan. Nah, yang pertama adalah keadaan pada saat es melebur. Lalu yang kedua adalah pada saat air mendidih. Dan di sini keduanya ini terjadi pada suatu tekanan tertentu, yakni 1 atmosfer atau tekanan pada permukaan air laut. Nah, jadi dua keadaan ini dapat kita gunakan untuk membuat suatu termometer. Nah, misalkan kita pertama akan membuat yang dinamakan titik batas bawah. Jadi ini cara membuat suatu termometer. Nah, termometer yang tadi berisi raksa atau alkohol di mana masih belum memiliki skala, kita masukkan ke dalam suatu wadah yang berisi campuran antara es dan air. Nah, ini dapat dilakukan di rumah atau di laboratorium. Jadi ini es dan juga ada sejumlah air yang ada di dalamnya. Nah, kita akan melihat bahwa cairan di dalam termometer tersebut akan bergerak turun, namun pada suatu saat ia akan tetap di suatu titik, di suatu posisi. Nah, kita bisa beri tanda titik tersebut pada dinding termometer yang kita nanti sebut sebagai titik batas
bawah termometer, yakni terjadi pada saat es melebur. Nah, ini titik yang pertama yang kita harus cari. Lalu yang kedua adalah titik batas atas. Nah, titik batas atas ini kita cari dengan memasukkan termometer ke dalam air yang sedang dipanaskan dan air tersebut mendidih. Jadi ini air yang dipanaskan, lalu ia mendidih. Nah, kita perhatikan bahwa cairan yang ada di dalam termometer itu akan bergerak naik hingga ia berada pada suatu letak posisi tertentu, berhenti di tempat tersebut. Nah, kita akan beri tanda letaknya tersebut di mana pada dinding termometer itu kita beri garis. Nah, ini yang dinamakan sebagai titik batas atas, yakni keadaan di mana air mendidih. Nah, sekali lagi kedua keadaan tadi, yakni pada es melebur dan air mendidih, inilah yang nanti dipakai sebagai skala standar pada suatu termometer, yang nanti kita akan lihat bedanya pada skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin.